Kedatangan Luo Feng lantas langsung disambut baik oleh para budak yang memanggilnya dengan sebutan Tuan. Meski hal tersebut sangatlah luar biasa edun, tapi dengan sikap rendah hati, Bang Codet meminta mereka untuk memanggilnya dengan sebutan bos saja. Waduh, bos bukan sembarang bos ya guys ya. Luo Feng melanjutkan, jika mereka semua memiliki identitas asli yang pernah dicabut, maka kali ini mereka semua bisa menggunakannya kembali. Mendengarkan hal tersebut, salah satu budak lantas mengungkapkan identitas aslinya. Dia bernama Tienan He, pejuang paling kuat overpower di antara 7 budak lainnya. 实属不易，他却能修炼至此。叶罗人在宇宙中属于弱小族群，仆从中排行第一的武者。 Meng Yi mengatakan kalau budak barisan kedua berasal dari klannya bernama Augu. Selain sangatlah populer di klan Kabut Hitam, Augu sendiri merupakan seorang master mental, bahkan memiliki pengalaman baku hantam melebihi dirinya. Ucapan Meng Yi jelas membuat Luo Feng menjadi semakin tenang. Pasalnya seluruh budak berada di level yang sama dan sama-sama kuat, sehingga dirinya memiliki kekuatan besar untuk melakukan misinya. Tanpa basa-basi lagi, Luo Feng lantas menegaskan kalau mereka semua akan segera melakukan misi penyelamatan serta bertempur bersama dengan dirinya. Luo Feng juga berjanji jika suatu hari nanti dirinya bisa lebih kuat dari mereka serta tidaklah lagi memerlukan perlindungan, maka Luo Feng akan mencabut biochip di dalam tubuh mereka sehingga bisa terbebas dari perbudakan. Ucapan Luo Feng jelas mengejutkan Augu, pasalnya tugas mereka adalah melindunginya, jadi tidaklah memerlukan kebebasan. Luo Feng menegaskan, hal ini bukanlah untuk memberikan mereka semangat mempertaruhkan nyawa, melainkan saat ini klannya sedang dalam masalah besar, sehingga mengharuskan dirinya merekrut para budak. Masalah tersebut juga yang membuatnya tersadar betapa berharganya arti kebebasan. Jika dirinya terus memperbudak mereka, maka tidaklah akan ada bedanya dirinya dengan seorang penjajah. Waduh, edun. 铁南河，老大，这是第一次，我从未听过这样的承诺。那就让我们出发！ Di tengah-tengah perjalanan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Luo Feng lantas meminta Babata untuk melacak lokasi Susin dan Luo Hua. Meski sempat terkecoh oleh lokasi palsu yang dibuat oleh Toriwu di kota Hanxia, namun dengan sistem kecerdasan canggih yang dimiliki Babata, lokasi asli mereka langsung bisa diketahui dan berada di kota pangkalan Brasilia. Bahkan menurut informasi yang dia dapatkan Babata, Toriwu saat ini sudah mengutus orang ke lokasi yang dijanjikan, serta akan tiba 10 jam lagi. Oleh sebab itu, untuk memanfaatkan waktu tersebut, Luo Feng haruslah segera menyusun rencana penyelundupan, serta langsung bereaksi ketika tiba di planet bumi. Di sisi lain, melihat pura khawatir karena anggota mereka berkurang sekitar 20 orang yang saat ini menuju lokasi perjanjian, Toriwu lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya kekuatan militer penduduk bumi sangatlah lemah. Meski ucapan Toriwu memanglah benar, Pura masihlah memintanya untuk tetap waspada, serta meningkatkan sistem pertahanan, sehingga Luo Feng tidaklah bisa menyusup ke tempat ini. 隐身系统开启。 Meski lokasi ini dikelilingi oleh laser pengintai, namun dikarenakan berada di tingkat rendah dan sangatlah kuno, Babata dengan sangat-sangat mudah mampu meretasnya dalam waktu singkat, sehingga aksi penyelundupan mereka berjalan sesuai rencana. Tidak ingin buang waktu, Luo Feng lantas meminta Babata untuk mengendalikan sistem klan Nolansan, sementara dirinya dan 9 budak langsung memulai aksi penyerangan. Sesuai dengan instruksi Babata yang saat ini mereta sistem keamanan pasukan Nolan, Luo Feng lantas memimpin para anggota melewati jalur tersebut. 全程听我指示。
条相对安全的路径。我根据诺兰卫的行动路径， Di sisi lain, Pura mendapatkan laporan dari anggotanya jika lokasi yang diberikan Lo Feng hanyalah planet kosong, tidaklah ada tubuh sang monster. Dengan kata lain, Lo Feng memanglah tidak berniat untuk menyerahkan harta tersebut. Secara bersamaan dengan hal ini, Pura mendapatkan informasi darurat, di mana dua anggota mereka tidaklah bisa dihubungi, yang kemungkinan ada seorang penyusup. Menyadari orang tersebut adalah Lo Feng, Pura lantas memerintahkan seluruh orang anggota untuk memperketat penjagaan dan menggunakan mode tempur. Sementara dirinya dan Torewu akan menjaga para sandera. Alhasil, meski CCTV berhasil menemukan lokasi Lo Feng serta Peru juga sudah mengerahkan seluruh anggotanya, namun menurut Torewu, rekaman CCTV yang mereka gunakan sudah ditukar sekitar 1 menit yang lalu dan tiba-tiba... 居然能入侵更高等文明的系统，混蛋！略施小计。 Sementara itu, di sisi lain, Lo Feng bersama 9 budak berhasil menerobos masuk sistem penjagaan, bahkan tiba di lokasi sandera. Namun, kebahagiaan tersebut tidaklah berjalan cukup lama. Pasalnya, Pura telah berada tepat di hadapannya. Dikarenakan sang MC telah mengetahui identitasnya, Pura lantas meminta Torewu untuk segera membunuh Lo Feng. Selama mereka bisa mengatasi hal ini, maka bumi akan menjadi planet tanpa tuan. Dan setelah itu, barulah mencari tubuh Golden Behemoth. Oleh sebab itu, dia memberikan tugas kepada Torewu untuk menjaga area luar, sementara dirinya dan Ronze akan maju bersama. Tepat di momen genting, meski Lo Feng mencoba untuk menyelamatkan keluarganya bersama kelima pemimpin negara, sayangnya hal tersebut percuma saja, di mana Torewu telah menanti kedatangannya, bahkan secara barbar langsung menyerangnya. 猎物上门了！什么？罗峰！好强！ Di saat baku hantam, perang sarung adu jotos terjadi. Serta melihat kelima pemimpin bersama kedua keluarganya berada di tepi jurang, Lo Feng dengan cepat menggunakan cincin penyimpanan untuk memanggil pengawal Silver Stream, serta membawa mereka meninggalkan lokasi ini. 天地谁也保护不了。很可惜，你上不到。 Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Lo Feng bersama Augo langsung melepaskan kekuatan mental tepat ke arah klan Nolan, sehingga mereka memiliki peluang untuk melarikan diri, dan tiba-tiba... 不用搜了。关闭隐身系统。都给我追！ Setibanya di dalam pesawat, Susin sempat beranggapan jika dirinya akan koid dan tidak lagi bisa melihat keluarga kecilnya. Namun Lo Feng mencoba untuk menenangkannya, di mana mereka saat ini sudah berada di tempat yang aman. Di tengah suasana mengharukan ini, sistem pesawat mendeteksi bahwa pasukan Nolan masihlah terlihat melakukan aksi pengejaran. Merasa muak dengan semua ini, serta beranggapan jika Pura bersama anggotanya pastilah akan menjadi ancaman bagi planet bumi, Lo Feng memutuskan untuk membunuh mereka. Oleh sebab itu, dia meminta Babata untuk menganalisa semua kekuatan tempur klan Nolan. Babata mengatakan, menurut data yang dia dapatkan, Pura merupakan pejuang terkuat. Di bawahnya ada Torewu dan Ronze.
sedangkan 15 pasukannya berada di level stellar bintang 9 dan 8. Mendengarkan perkataan tersebut, Lo Feng lantas bertujuan untuk menghabisi para bawahan terlebih dahulu. Kemudian barulah fokus untuk mengatasi pura Nolansan. Sebelum melakukan aksinya, Lo Feng kembali meminta Babata untuk mengacaukan sinyal pelacak klan Nolan sehingga mereka bisa bergerak sesuka hati. Meski Babata beranggapan klan Nolan pastilah akan mengantisipasi hal itu, serta mereka juga pernah melakukan aksi peretasan. Namun ternyata dia memiliki sebuah trik, di mana Babata bertujuan membawa pesawat ke area awan badai, lalu menggunakan laser pulse untuk menarik perhatian awan badai, sehingga menciptakan sebuah jalur yang sulit dideteksi oleh teknologi bumi maupun luar angkasa. Penjelasan barusan jelas membuat Atuka terkejut-kejut bukan main. Pasalnya, kemampuan tersebut sudah melebihi batasnya. Jika berlebihan menggunakannya, ditakutkan akan membuatnya koit. Mendengarkan hal ini, Babata memintanya untuk santuy aja. Udah, lu nurut aja sama perkataan gue. Gitu kata Babata, guys. 我会修好你的。 Bersamaan dengan hal ini, Lo Feng langsung memerintahkan 9 budaknya untuk memancing pura bersama 2 pengawalnya menjauh dari pesawat setelah memasuki awan badai. Sementara dirinya akan memanfaatkan hal ini untuk mengatasi pasukan klan Nolan yang sudah berada di level stellar tingkat 7 dan 8. Setelah berada tepat di hadapan awan badai, Babata dengan cepat melepaskan laser pulse untuk membuat sebuah jalur. Meski Atuka terlihat tidaklah mampu bertahan di bawah serangan petir, akan tetapi Babata tidaklah menghiraukannya dan terus-menerus menerobos masuk. Bersamaan dengan hal itu, sistem deteksi yang digunakan pura mengonfirmasi jika sinyal pesawat Lo Feng telah menghilang di dalam awan badai. Namun tidak menyerah begitu saja. Pura kembali memimpin pasukan untuk terus melakukan pengejaran. Tidak berselang lama, Babata memberitahu sang MC jika sinyal elektromagnetik sudah dia matikan untuk menghentikan pelacakan. Kemudian mereka akan berkomunikasi melalui sinyal kuantum. Dengan alasan ini, Lo Feng segera memerintahkan para budak bergerak sesuai instruksinya. Alhasil setelah berhasil memancing pasukan pura bergerak ke arah Tinanhe serta menjauh dari pesawat, sang MC lantas berjanji kepada 5 pemimpin negara jika dia akan mengantarkan mereka kembali ke rumah setelah mengatasi masalah ini. 侵略者，是时候真正大战一场了。 Di momen ini, sebelum Lo Feng menggunakan tubuh Golden Behemoth, Babata meminta Lo Feng untuk bertarung sesuka hati. Pasalnya, dia akan menggunakan satelit yang bisa merekam aksinya serta menyembunyikan kejadian ini dari penduduk bumi dan memberitahu lokasi pasukan klan Nolan yang sudah di level stellar tingkat 7. Kemunculan monster Behemoth jelas membuat seluruh pasukan terkejut-kejut bukan main. Pasalnya mereka tidak menyangka ternyata sang monster yang mereka cari masihlah hidup. Sehingga salah satu pasukan berniat untuk melaporkan hal ini kepada Pura. Tapi dar. Di sisi lain, melihat rekaman kejadian ini sempat mengejutkan Pura, sementara Torewu justru terlihat kegirangan dengan kemunculan monster itu, maka mereka pastilah bisa mendapatkan kekayaan. Sehingga dia bertanya apakah mereka harus melanjutkan membunuh Lo Feng atau menangkap Golden Behemoth. Pura menegaskan kedua pertanyaan tersebut sangatlah bertentangan, pasalnya pasukan mereka tidaklah bisa menemukan sang monster. Tapi di saat sinyal pesawat Lo Feng menghilang, Golden Behemoth justru muncul di area tidak jauh dari lokasi mereka, sehingga menandakan jika hal ini pastilah berkaitan erat dengan Lo Feng. Oleh sebab itu, Pura meminta anggotanya untuk menangkap Lo Feng. Di sisi lain, meski Babata mengatakan jika pasukan yang saat ini berada di hadapan Lo Feng level stellar tingkat 7 dan 8,
Namun dikarenakan tubuh Behemoth sudah menerobos level stellar tingkat 7, hal tersebut bukanlah masalah. 你们一个都逃不了，连威胁都算不上。 Kejadian barusan semakin membuat Pura merasa muak, di mana sang monster alias Lo Feng berhasil membunuh 40 pasukannya hanya dalam waktu yang cukup singkat. Dengan alasan tersebut, Pura menarik kesimpulan kalau kekuatan Golden Behemoth jauh lebih mengerikan dari dugaannya, sehingga dia menyarankan kepada anggotanya untuk selalu waspada. 他们来了。 Menyadari jika Lo Feng ingin bertarung melawan pasukan Nolan yang tersisa, Babata lantas menyarankan untuk tidak memaksakan diri. Pasalnya, tubuh Golden Behemoth tidaklah bisa menandingi kekuatan Pura bersama dua pengawalnya. Merasa saran tersebut memanglah masuk akal, Lo Feng bertujuan untuk memasuki bawah laut, sehingga bisa bertarung semaksimal mungkin. Tidak berselang lama, Pura terlihat tiba di lokasi ini. Bahkan menurut alat deteksi sinyal yang Torewu dapatkan, Golden Behemoth berada di dalam 2000 meter di dasar laut, memiliki panjang tubuh 700 meter, dan berada di level stellar tingkat 7. Meski Pura sendiri mengetahui bahwa Golden Behemoth adalah keturunan monster tingkat tertinggi di alam semesta, akan tetapi dia masihlah tidak percaya jika tidak bisa mengalahkannya. Terlebih lagi dengan 15 anggota level stellar tingkat 9 yang tersisa, kemungkinan menang masihlah sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, Pura langsung memerintahkan seluruh anggota menuju lokasi monster Behemoth. Menyadari jika Lo Feng tidaklah memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan di bawah gempuran pasukan klan Nolan, Pura bersama dua pengawalnya secara brutal terus-menerus menyerang dari segala arah, serta membentuk formasi untuk menghentikan pergerakan sang monster, dan tiba-tiba... 这样的攻击都还没搞定他。 Merasa muak dengan serangan barusan serta tidaklah mungkin bisa melakukan pertarungan jangka panjang, Lo Feng pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan kemampuan pamungkasnya yang disebut teknik rahasia penguatan tubuh. 天风一法之强化。 Pada awalnya, Pura bersama kedua pengawalnya masihlah terlihat santuy dan bersikeras untuk menangkap sang monster. Akan tetapi bersamaan dengan peningkatan energi tubuh Golden Behemoth, Lo Feng berhasil membantai anggota klan Nolan. Kejadian barusan kembali mengejutkan Pura. Pasalnya dengan perbedaan 2 level, Lo Feng justru mampu mengalahkan pejuang stellar level 9. Oleh sebab itu, tidak ingin mengambil resiko lebih lanjut, Pura lantas meminta bawahnya untuk menggunakan teknik pamungkas klannya. Dan tiba-tiba... Setelah proses penyatuan kekuatan berhasil disempurnakan, lantas membuat Pura merasa di atas angin. Pasalnya teknik penyatuan seperti ini pastilah tidak akan bisa diblokir oleh monster Behemoth. Menyadari hal tersebut memanglah sangat berbahaya, Babata sempat melarang sang MC untuk melanjutkan pertarungan. Akan tetapi dengan sifat Lo Feng yang keras kepala, dia tidaklah memperdulikan hal tersebut. 罗峰，不要硬拼！ Meski kekuatan teknik pedang klan Nolan jauh lebih kuat dari dugaannya, namun Lo Feng justru berniat memanfaatkan hal tersebut untuk melihat efek kekuatan dari peningkatan tubuh yang sebelumnya telah dia aktifkan.
Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini serta tubuh Golden Behemoth kini memasuki tahap terkuatnya, maka sang MC memutuskan untuk mengombinasikan serangan itu dengan senjata logam merah miliknya dan tiba-tiba... Pasca kejadian barusan, Babata terlihat menghampiri Lo Feng, di mana dia tidak menyangka bahwa tindakan sang MC benar-benar di luar nurul. Pasalnya, Lo Feng mampu mengombinasikan metode rahasia tubuh Golden Behemoth dengan senjata merah, sehingga berhasil membantai pasukan klan Nolansan. Meskipun ucapan tersebut memanglah kenyataan, akan tetapi Lo Feng masihlah terlihat kecewa mengetahui Pura berhasil melarikan diri. Dengan alasan ini, dia beranggapan jika klan Nolan pastilah akan segera kembali ke planet bumi untuk menuntut balas dendam. Di sisi lain, dalam keadaan sekaratul maut, Pura mencoba menghubungi Nolansan dan memberikan informasi kepadanya mengenai keberadaan monster Behemoth. Selain monster jagoan Mimin itu masih hidup, seluruh pasukannya juga tewas dalam pertarungan. Meski informasi barusan sempat mengejutkan Nolansan, serta dia juga tidak menyangka monster Behemoth masihlah hidup. Namun, dikarenakan Pura tidaklah berhasil menyelesaikan misi, maka dia tidaklah layak menjadi anggota klan Nolan. Dan tiba-tiba... Di sisi lain, tepatnya di planet bintang Binglan, Ketua Nolansan terlihat memanggil kedua murid kepercayaannya yang bernama Dewen dan Bai Kaluo, di mana dia berharap bahwa kedua orang ini bisa menyelesaikan misi di planet bumi. Wah, kira-kira misi apaan nih ya guys ya? Apakah nangkep tuh monster Behemoth atau membantai Lo Feng? Simak terus sampai habis ya guys ya. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya pesawat yang memasuki wilayah Tata Surya, Babata ternyata sudah memesan beberapa alat pertahanan satelit, sehingga bisa mendeteksi adanya pesawat asing, bahkan akan terdeteksi meskipun menggunakan jalur teleportasi. Di tengah-tengah percakapan ini, Hong bersama Lisan terlihat tiba di ruangan, di mana tujuan mereka menemui Lo Feng untuk membawanya ke arena pelatihan. Babata menjelaskan tempat ini merupakan pelatihan khusus untuk para pejuang elit maupun master spiritual. Selain bisa memilih lawan yang mereka inginkan, mereka juga bisa melakukan buy one atau pertarungan antar tim. Hong melanjutkan, nominal pelatihan medan pembunuhan membutuhkan biaya yang cukup mahal, di mana dirinya haruslah membayar 1 juta koin Black Dragon per hari. Terlebih lagi dikarenakan kekuatan Lo Feng saat ini sudah berada di atas Hong dan Lisan, maka dirinya haruslah mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk berlatih. Untuk saat ini, Hong lantas meminta Lo Feng membuat sebuah akun, sehingga dia memiliki akses untuk memasuki ruangan pelatihan. Di tengah perjalanan, Lisan terlihat memberitahu Lo Feng bahwa orang yang berada tidak jauh dari mereka bernama Changbao Manluo. Dia merupakan penanggung jawab di tempat ini. Bahkan sebelumnya orang itu pernah memarahi tentara bayaran alam semesta. Mendengarkan hal ini seketika mengingatkan Lo Feng dengan perkataan Babata sebelumnya, di mana aliansi tersebut sangatlah populer di alam semesta, sehingga Tuan Huyanbo bersama pejuang master spiritual lainnya mau bergabung dengan aliansi tentara bayaran. Menurut analisa Babata, Changbao sendiri bukanlah orang sembarangan, di mana dia berhasil menyelesaikan ujian tingkat bintang aliansi tentara bayaran. Bahkan klan Nolansan sekalipun tidak akan berani memprovokasi anggota tentara bayaran. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika membuat Lo Feng terlihat heran. Selain klan Nolan tidak akan berani datang ke tempat ini, wilayah medan pembunuhan ternyata memiliki banyak sekali pertarungan, sehingga Lo Feng beranggapan jika arena ini memiliki latar belakang yang super duper edun.
Beberapa saat kemudian, setelah membaca aturan ruangan pelatihan dan mengerti dengan semua ini, Lo Feng lantas meminta Babata untuk memanggil 1000 prajurit Star Traveler tingkat 9 menjadi lawannya. 没问题。剑鱼阵。 Meski sempat puas dengan hal ini, namun mengingat kekuatannya masihlah belum mampu mengalahkan pejuang level universal, Lo Feng lantas berniat untuk melampaui batasannya, serta melawan 9 pejuang level stellar. Niat mau solo versus everybody malah tunduk ya guys ya. Nah, pertarungan barusan seketika membuat Lo Feng tersadar di mana dirinya hanya mampu membunuh 7 pejuang saja. Babata lantas membenarkan ucapan tersebut, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dari pejuang level stellar biasanya. Namun masihlah ada beberapa celah yang harus Lo Feng selesaikan. Menyadari jika ucapan Babata memanglah masuk akal, Lo Feng lantas memutuskan untuk melihat kesenjangan kekuatannya dengan kekuatan lisan. Oleh sebab itu, dia meminta Babata untuk sesegera mungkin menyiapkan pejuang Dewa Petir Stellar di arena petir, serta menggunakan senjata level 2 dan armor tubuh tingkat yang sama. Dalam kondisi terdesak dan terus-menerus ditekan oleh Dewa Petir yang menyerupai kekuatan lisan, Lo Feng dengan cepat mengaktifkan pedang guntur tingkat 9. Walaupun kedua pihak sama-sama mengeluarkan teknik di level yang sama, akan tetapi senjata spiritual milik pejuang lisan jauh lebih kuat dari Lo Feng, sehingga membuatnya kalah dalam latihan tersebut. Babata mengatakan, selain arena pembunuhan bisa meniru kemampuan teknik lisan, kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat dari penggunanya. Merasa ucapan barusan memanglah benar, serta dia juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Lo Feng lantas meminta Babata mempersiapkan pejuang seperti Hong. Tepat melihat sang MC di ambang kematian, Babata dengan cepat menghentikan latihan tersebut, serta bertanya bagaimana perasaannya setelah melewati beberapa pertandingan. Lo Feng jelas masihlah bersemangat dan berniat untuk kembali melanjutkan pelatihannya. Babata menegaskan, tidak ada gunanya menghabiskan banyak koin Xuanwu setiap harinya. Terlebih lagi jika Lo Feng terus melakukan latihan melawan beberapa pejuang, maka dirinya harus terus-menerus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk bisa bertarung di arena pembunuhan. Semakin tinggi level pejuang yang dihadapi, maka semakin tinggi juga biaya yang harus dia keluarkan. Oleh sebab itu, mengingat buku panduan arena pertempuran, tempat ini bukan hanya untuk melakukan baku hantam, melainkan berguna juga untuk meningkatkan kekuatan mental, kekuatan fisik, dan pengalaman bertarung. Itulah yang menjadi alasan kenapa banyak pejuang kuat di alam semesta melakukan latihan di tempat ini. Dengan alasan tersebut, serta mengingat pengalaman Hong dan Lisan menggunakan senjata sangatlah luar biasa edun, Babata meminta Lo Feng untuk bertarung melawan dirinya sendiri dengan tingkat kekuatan sempurna, sehingga Lo Feng bisa memahami kekurangannya pada dirinya sendiri dari penggunaan senjata spiritual sampai teknik baku hantam. Meski Lo Feng mulai mengerti dengan maksud dan tujuan Babata, dia ini masihlah Herman. Kenapa arena pembunuhan bisa menciptakan pejuang virtual sangatlah mirip seperti kenyataan? Babata menjelaskan, arena pembunuhan merupakan salah satu dari 5 tempat virtual terbaik di seluruh alam semesta. Selama ribuan tahun sudah banyak pejuang yang berlatih di dunia virtual.
sehingga pertarungan mereka selalu direkam dan dikumpulkan di sebuah database yang sangat besar, sehingga memiliki banyak data tentang banyak kekuatan pejuang di alam semesta. Dengan kata lain, dikarenakan Lo Feng memiliki tubuh Golden Behemoth, maka jika dia melawan dirinya sendiri dengan kekuatan sempurna, dirinya akan mengetahui metode untuk menguasai teknik-teknik dari monster Golden Behemoth. Setelah merasa yakin dengan hal tersebut, Lo Feng lantas meminta Babata untuk segera membawanya ke arena baku hantam. Meski di awal baku hantam, Lo Feng telah mengerahkan seluruh teknik andalan miliknya serta masihlah kesulitan untuk menghadapi kekuatan luar biasa Edun Monster Behemoth alias jagoan Mimin. Namun tepat di saat genting, sang MC pada akhirnya berhasil mengetahui metode kultivasi Monster Behemoth. Bahkan terdapat 3 teknik andalan. Dengan alasan ini, Lo Feng memutuskan untuk terus berlatih di bawah bimbingan arena pembunuhan demi mencatat sejarah sebagai monster Golden Behemoth terkuat di tempat tersebut. Waduh, gak bahaya tak? Makin lama makin gahar aja ya guys ya, jungler kita satu ini. Beberapa saat kemudian, Babata membawa Lo Feng bersama keluarganya ke sebuah pulau gunung naga hitam alam virtual, di mana dia telah mempersiapkan villa sesuai keinginan sang MC sebelumnya. Selain tempat ini sangatlah aman, serta memiliki akses keluar masuk ke arena pelatihan, baik Hong dan Lee San juga diperbolehkan untuk tinggal di villa tersebut. Tidak berselang lama, Lo Feng mendapatkan sinyal dari satelit bahwa pesawat luar angkasa milik klan Nolan San sudah memasuki jalur teleportasi tata surya. Bahkan menurut Babata, pesawat tersebut berada di level D3, sebuah pesawat yang dimiliki oleh pejuang kuat alam semesta. Ucapan ini jelas mengejutkan Lo Feng. Pasalnya meski dia menggunakan teknik gabungan monster Golden Behemoth, pastilah tidak mungkin bisa mengalahkan klan Nolan San. Terlebih lagi menurut alat deteksi kecerdasan buatan Babata, Lo Feng benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menang. Dengan alasan tersebut, Babata menyarankan sang MC untuk secepat mungkin mengatur evakuasi penduduk bumi ke planet lain. Jika tidak, ditakutkan umat manusia akan terancam musnah. Pasalnya, Lo Feng hanya memiliki batas waktu sekitar 2 tahun 8 bulan.